Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Kembali lagi sama Kamita dan Kak Jeremy di pembelajaran kelas 5 dengan tema pengumpulan data. Nah, agar kalian lebih mengerti tentang materinya, yuk silahkan simak di video ini ya. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian data, kemudian yaitu cara untuk mengumpulkan data. Nah, yang pertama ada definisi dari data. Apa sih data itu? Data adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Nah, data itu dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, dan lain sebagainya. Berikutnya, ini merupakan cara pengumpulan data yang pertama, yaitu dengan melalui tes. Nah, melalui tes ini, data yang diperoleh yaitu dengan cara melakukan sebuah tes. Sebagai contohnya, yaitu saat Bapak atau Ibu guru kalian akan melakukan tes atau ulangan. Nah, yang bertujuan untuk memperoleh data hasil belajar kalian. Selanjutnya, yang kedua yaitu dengan bertanya langsung. Dengan bertanya langsung, data yang diperoleh yaitu dengan cara bertanya secara langsung. Nah, sebelum kalian melakukan cara ini, alangkah baiknya kalian harus mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan kalian tanyakan kepada responden. Nah, untuk contoh daftar pertanyaannya, yang pertama ada apakah warna kesukaan kamu, lalu ada apa makanan yang tidak kamu sukai, dan lain sebagainya. Nah, cara yang ketiga adalah dengan isian singkat. Apa sih isian singkat itu? Yaitu pengumpulan data dengan mengisi lembar isian. Dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian tersebut, kemudian hasilnya kalian kumpulkan kembali. Nah, untuk contohnya yaitu sudah ada pada gambar, yaitu ada berisi nama, kelas, dan tinggi badan, yang nantinya akan diisi responden dengan isian singkat. Selanjutnya, cara pengumpulan data yang terakhir yaitu dengan pencatatan langsung. Yang dimaksud dengan pencatatan langsung adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran atau pengamatan yang sudah kalian lihat dan kemudian kalian catat. Untuk contoh pencatatan langsungnya yaitu ada data tinggi badan dan data berat badan siswa. Nah, sekarang balik lagi sama Kak Jeremy nih. Kita akan membahas contoh soal dari pengumpulan data. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Dikatakan sebuah data hasil ulangan bahasa Inggris sebagai berikut: 80, 78, 90, dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, maka berapa anak yang mendapatkan nilai ulangan yang terkecil? A. 1 anak, B. 2 anak, C. 3 anak, D. 4 anak. Nah, adik-adik, untuk contoh soal yang pertama ini, adik-adik bisa nih mendata nilai yang terkecil terlebih dahulu. Misalnya, dari 65 ada berapa orang, yang dari 78 ada berapa orang, dan seterusnya sampai ke nilai yang terbesar. Nanti, melalui data-data yang sudah adik susun dengan baik, adik-adik boleh melihat siapa dan berapa anak yang mendapat nilai yang terkecil. Dan itu jawabannya ya. Nah, kalau adik-adik sudah susun dan cari jawabannya, pasti ketemu deh. Jawabannya itu 1 anak. Karena yang dapat nilai terkecil hanya 1 orang. Oke, kita berlanjut ke nomor yang kedua. Masih berdasarkan data dari nomor yang pertama, di nomor 2 ini ditanyakan, dari data tersebut berapa anak yang mendapatkan nilai 80? A1, B2, C3, D4. Nah, sudah pasti ketemu deh jawabannya. Kalau tadi adik-adik sudah menyusun data nilai dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar, pasti ketemu jawabannya. Dan untuk nilai yang 80 ini ada 3 orang anak. Yang C ya. Berlanjut ke nomor 3. Berikut data tinggi badan kelas 5 SD yang disajikan dalam tabel berikut. Dari data tabel tinggi badan siswa kelas 5 di atas, berapa jumlah siswa yang tinggi badannya 155 cm
Nah adik-adik, sebelum adik-adik jawab, ini adalah contoh soal dari pengumpulan data yang dikumpulkan di dalam bentuk tabel ya. Nah, untuk menjawabnya pun cukup mudah ya adik-adik. Tinggal perhatikan tabel dengan seksama, cari data yang diperlukan, dan jawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Sesuai dengan data tabel di atas, berarti anak yang tinggi 155 cm adalah 3 anak. Berlanjut ke soal selanjutnya. Jumlah siswa yang tingginya paling rendah adalah, ini masih berdasarkan data yang tadi adik-adik. Nah, jangan lupa ya diperhatikan dengan baik data di tabel tersebut. Jawabannya sesuai dengan tabel tersebut yaitu C, 6 siswa. Berlanjut ke soal yang terakhir. Jumlah selisih siswa yang paling tinggi dan paling pendek adalah, di sini adik-adik tinggal mengurangi jumlah siswa yang paling tinggi dengan yang paling pendek ataupun sebaliknya. Di situ kalian akan menemukan selisihnya ya adik. Nah, sudah dihitung belum? Jawabannya itu 2 siswa ya. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah jelas belum untuk pembelajaran kali ini? Kuncinya adalah ketelitian kita ya adik-adik di dalam membaca data-data tersebut. Sekian dari Kak Jeremy dan Kak Mita. Terima kasih semuanya.